kita ini tahun ini kan kita merayakan Hari Imlek itu memang ambil yang paling terakhir karena kita berpikir biasa kan orang-orang itu merayakan di keluarga sendiri. Tiap tahun Imlek kita pasti merayakan serupa ini, yaitu dengan tujuan mengumpulkan umat-umat Buddha supaya bisa ada kesatuan, ya, sama-sama untuk melakukan acara Imlek ini. Biasanya kalau tradisi Tionghoa kita itu memang harus berkumpul, harus silaturahmi, satu rahmi sama orang tua yang lebih tua, sama saudara-saudara yang lebih tua. Tapi ini kan karena di kita ini kan sama-sama umat, jadi mereka itu ya kita anggap sama aja, ada asal bisa berkumpul. Tiap tahun harus kita melakukan itu. Kenapa? Untuk kesatuan, untuk bisa berkumpul. Kalau tidak ada acara-acara, kita susah berkumpul dengan mereka. Ya. Satu sama lain selalu masing-masing di wihara masing-masing. Jadinya kita itu harus bikin acara, yaitu Imlek. Imlek itu memang bagi bangsa Tionghoa itu sangat besar. Satu Cengbeng, ya, satu Lambana, satu Imlek ini di bangsa Tionghoa itu sangat penting sekali. Jadinya setiap ada acara itu kita pasti merayakan di sini. Ya, merayakan di sini. Ini ada duduk persana Cina kita, Sukong kita, yang pertama mendirikan agama Buddha di Indonesia. Maka itu kita ini selalu merayakan di tempat Sukong ini. Di warisan Sukong kita terusin sampai hari ini. Jadi untuk makna Imlek tahun ini, tahun kuda api ini seperti apa sih makna tahun ini? Makna tahun kuda api ini kan api itu membawa semangat. Ya. Artinya api itu kuda api ini kita harus bersemangat seperti api yang sangat kobar itu semangat. Jadinya tadi saya menyampaikan sama mereka kita harus semangat. Kita jangan lihat yang masa lalu, tetapi kita sekarang harus bertekad bersemangat untuk maju ke depan, ya, supaya kita lebih bisa kolaborasi dengan orang, bisa tukar pikiran, bisa belajar, ya, dari orang untuk memajukan karir sendiri. Kalau kita tidak begini, kita nggak bisa. Kalau kita ego, merasa kita udah paling pintar, kita nggak bisa maju. Kita harus belajar dengan orang yang lebih pintar dari kita. Kita bukan seorang pintar. Kita harus belajar. Belajar itu, ilmu itu sampai kita tutup usia. Itu ilmu tidak bisa habis-habis. Dunia kan maju terus, kita harus belajar terus. Jadinya jangan menganggap dirinya pintar. Jadinya kita ini kuda api ini kan semangat. Kita harus semangat, jangan kalah dengan yang lain-lain. Gitu. Tadi saya menyatakan kepada mereka, mari kita bergandeng tangan untuk semangat untuk memajukan agama Buddha kita ini di Nusantara sini. Gitu. Ini yang saya wanti-wanti kepada anak muda. Sekarang kita yang penting anak muda dikembangkan. Gen Z ya. Itu generasi menerus kita. Kita semua udah berumur. Benar nggak? Udah harus lengser, harus pensiun, udah harus. Tapi kalau tidak ada generasi menerus, bagaimana? Jadi kita ini sekarang supaya kumpul ini bimbing anak-anak muda, biarin dia kan laksanakan semua tugas-tugas ini yang bagaimana. Jadi itulah belajar, namanya belajar. Saya juga tetap belajar. Ilmu itu tidak habis bisa diberhentikan, terus belajar. Oke, ada pesan ini untuk umat di tempat ini, pesan untuk di agenda Imlek tahun ini seperti apa? Pesan sedikit untuk umat. Pesan sama mereka bahwa Imlek ini kan kuda api, tapi maka itu kita harus semangat. Kita jangan patah semangat. Ya. Walaupun kita menghadapi gelombang-gelombang yang besar, harus kita berani melaluinya. Kita harus bertekad.
Bertekad itu yang membuat kita semangat. Kalau kita itu tidak bertekad, kita nggak bisa lakukan, kita bisa jalani. Jadi kita loyo terus. Jadi kita patah semangat. Tadi saya udah pesan sama mereka bahwa mari tahun ini kita sama-sama bangkit. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi kita maju ke depan. Lihat ke depan. Masa depan pasti ada gemilangnya. Matahari aja ada kadang-kadang redup, kadang-kadang bersinar. Kita nggak tahu. Jadi kita mesti hidup kita seperti ini. Tidak bisa bilang kita selamanya setahun itu lancar, tidak bisa. Kita itu kayak gelombang. Kadang gelombang besar, kadang gelombang kecil. Jadi kita harus bisa hadapin semua ini. Kalau kita berani hadapin, kita bertekad, ya pasti bisa tercapai cita-cita kita. Oke. Kegiatan apa yang dilakukan Hidayah untuk membimbing anak muda? Saya Ketua Wanita Buddhis Indonesia. Saya ibu-ibu yang bisa membimbing anak. Bapak-bapak nggak bisa, tapi kan agak kalau terhadap anak kan agak jauh ya. Kita nggak tahu. Jadi tugas ibu-ibu lah yang penting untuk membimbing anak-anak ini. Kayak tadi kalian lihat itu yang pentas-pentas itu kan semua bimbingan ibu-ibu, bukan bimbingan bapak-bapak. Jadi kita ini dari Budayana ada macam-macam, ada Majelis Budayana, ada Wanita Buddhis Budayana, ada ya CD, insinyur semua itu. Tapi mereka kan bukan nggak bisa bimbing anak, hanya ibu yang bisa bimbing anak. Ya itulah, maka itu tadi pentas semua itu yang ibu-ibu yang bikin, yang ngajar mereka. Itu butuh kesabaran, ajar anak-anak itu nggak gampang. Nah itu mereka wanita Buddhis. Yang berada di Prasana Dina kita ini. Bu, itu ini temanya open house Imlek ya? Ini open house Imlek. Bu, terakhir Bu, harapannya Bu dengan adanya acara Imlek tahun ini di tempat ini. Harapan saya yaitu supaya anak muda bisa berkembang. Mereka bisa melakukan tugas-tugas yang kita. Ya, jadi tugas-tugas kita mereka bisa jalanin. Ini aja. Oke, baik. Terima kasih waktu.